Julius Setiadi, berhati-hati kawan. Dia sudah pernah cerita dulu di channelnya, saya ingat, dan dia pernah telepon saya. Ruth, semua bisa diatur di Medan ini. Ngeri. Saya pernah teleponnya, semua bisa diatur. Mau polisi, mau hakim, mau jaksa, semua bisa diatur. Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Domba Suci. Jadi ada satu penonton Domba Suci menginfokan ya, Julius ternyata melakukan upaya hukum saudara ya. Dia melakukan gugatan balik lawan hukumnya ya, atau orang melaporkan dia. Jadi Domba Suci pun memperoleh info bahwa data tersebut ada di SIPP saudara ya. Data dari SIPP Kota Medan saudaraku ya. Ini ya saudara ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara ya, Pengadilan Negeri Medan. Nomor 8 saudaraku ya, dengan registrasi 692 garing PDT garing G garing 2023 garing PN Medan. Tanggal 16 Agustus ya, terus ditulis di situ perbuatan melawan hukum. Penggugat Julius Setiadi, tergugat Franky Manalu. Jadi Franky Manalu ini Ketua Umum MOSI ya, yang melakukan laporan pada polisian yang mengakibatkan Julius Setiadi sandung masalah hukum ya. Karena memang akibat perbuatannya sendiri, si Julius Setiadi ini dilaporkan karena dia sudah menghujat dan menista ya iman kekristenan dengan membuat gambar thumbnail yang tidak pantas dan juga isi kontennya memang menghujat saudaraku ya. Jadi ini sidang pertama tulisannya ya. Ini detailnya di sini. Ini penggugat Julius Setiadi, tergugat Franky Manalu ya. Tanggal pendaftaran Rabu 16 Agustus 2023. Tanggal surat Senin 14 Agustus 2023 ya. Jadwal sidang Rabu 13 September 2023. Jam 11 ruang Cakra ya di Pengadilan Negeri Medan. Nah, ini ya. Jadi Franky Manalu adalah Ketua Umum DPP LBH MOSI ya. Yang mana itu tuh sebagai pelapor ya, pelapor kasus si Julius Setiadi. Jadinya Julius Setiadi mungkin merasa dirugikan, tapi tidak tahu apa ya saudara ya, apa yang membuat si Julius Setiadi itu merasa dirugikan sehingga dia melakukan gugatan ya kepada pelapor. Ya, siang ini saya membuat judul Julius Setiadi. Tidak terima dia kasusnya sudah naik penyidikan dan dia sudah ditetapkan tersangka, mau P21 lagi. Sepertinya dia nggak terima, maka dia cari solusi lain. Dia melakukan gugatan perdata ke pengadilan perbuatan melawan hukum PMH. Ada itu ya. Nah, ketika dia melakukan PMH ini dengan maksud tujuan dia akan menang, maka dia akan menggugat sehingga lawannya ini dianggapnya tidak tahu hukum, dianggapnya orang lemah, maka orang ini ketakutan dan menggigil. Setelah ketakutan dan menggigil, maka bisalah nego-nego orang itu, oke, ku cabut gugatanku, kau cabut laporanmu. Biasanya begitu kawan. Di dalam perkara hanya orang-orang muslim lah yang bisa melakukan itu. Kalau orang Kristen tidak bisa kawan. Begitu kau tahu penghujat, ditangkap, tidak ada cerita mau gugat-gugat siapa, kok nggak ada cerita kawan. Inilah brengseknya kondisi-kondisi seperti ini yang kita temui di Indonesia kawan. Karena apa? Ketidaktegasan pihak polisi. Kawan-kawan, kita lihat dulu permainan Julius ini. Saya juga baru tonton ini dari Domba Suci. Di sini nomor perkaranya 692. Tanggal registrasi 16 Agustus 2023. Klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum PMH. Para pihak penggugat Julius Setiadi, tergugat Franky Manalu. Status perkara sidang pertama, lama proses 4 hari. Wih, inilah kecanggihan Julius, semua proses dia percepat, luar biasa. Kawan, ada orang memang melakukan gugatan perdata tujuannya apa? Ada lagi tujuan lain, memperlambat pidananya. Saya mengalami itu. Ketika saya kasus koperasi kemarin, lawan saya itu pintar dimasukkannya gugatan perdata, mereka sama mereka, sehingga polisi menunggu oknum itu. Padahal saya bilang, tidak ada urusan pidana sama perdata Pak, itu udah berbeda jalur. Dan saya tidak masuk di situ tergugat. Kecuali saya masuk tergugat, baru boleh kasus ini ditunggu mana yang lebih dahulu itu dulu diselesaikan.
Mana yang lebih dahulu masuk pengadilan, ya. Nah, ini kawan. Kan luar biasa trik-trik, aduh memang itulah ngerinya hukum di kita ini ya. Semua bisa ditrik, semua bisa diatur. Nah, Julius Setiadi berhati-hati kawan. Dia sudah pernah cerita dulu di channelnya, saya ingat, dan dia pernah telepon saya. Ruth, semua bisa diatur di Medan ini. Ngeri. Saya pernah teleponnya, semua bisa diatur. Mau polisi, mau hakim, mau jaksa, semua bisa diatur. Nah, bisa saja secara materi perkara, dia tidak kuat. Tapi karena kata dia pernah telepon sama aku bisa diatur, nah ini. Luar biasa kawan. Yang menang, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Ngeri. Tinggal faktor X kau berapa, Wani Piro. Berapa banyak faktor X kau? Kan gitu, apa saja yang bisa kau faktor X kan? Aduh, ngeri lah kawan. Makanya aku bilang, untuk urusan penistaan agama, saya tidak percaya lagi dengan petugas polisi. Bukan oknumnya saja. Kenapa? Itu kan institusi kawan. 8 bulan tidak ditangkap. Sementara Poltabes Medan 18 jam ditangkap Rudi Simamora. Hanya gara-gara atas peti deket, bawah peti deket teriak-teriak. Sekarang kita lihat ini perkaranya si Baluhap ini ya. Nah, ini. Dia buat di sini Rabu 16 anggota perbuatan melawan hukum. Ini Julius Setiadi kontra Frankie Manalu. Penetapan. Ini penetapan hakimnya belum dapat ditampilkan, belum dapat ditampilkan. Jadwal sidang 13 September. Di sini dibuat biaya perkaranya 390.000 pemasukannya. 16 Agustus pendaftaran perkara. 18 Agustus penetapan hari sidang pertama. 13 September penetapan sidang pertama. Saya nggak tahu, ini hebat ya, makanya di Sumatera Utara ini patut kita acungi jempol, segala perkara proses cepat. Tapi kalau untuk mereka, lah tunggu dulu. Haleluya, haleluya. Tapi kalau, oh Pak, di atas peti dikit, bawah peti dikit, teriak apa dia? Oh paspor Pak, tangkap, jangan lama-lama. Nah, bagaimana analisa saya terhadap kasus ini? Saya memang belum tahu karena kita belum lihat materinya. Apa saja yang akan mereka gugatkan ya. PMH, perbuatan melawan hukum. Sekarang kita cari saja nih unsur perbuatan melawan hukum. Kawan, kalau kalian berperkara, kalian pertama yang kalian lakukan, lihat pasalnya. Pasal berapa yang dikenakan kepada kalian, atau dakwaan tuntutan apa atau gugatan apa yang dikenakan kepada kalian. Setelah kalian ketahui, maka bukalah googling. Yang kalian cari jangan hukumnya, tapi unsur. Bicara hukum, bicara unsur adalah pembuktian. Karena unsur-unsur itu adalah setiap kalimat mengandung arti. Itulah namanya unsur kawan ya. Itu unsurnya. Kalian harus paham ya. Jangan sampai kalian tidak paham. Jadi kalau kalian dilaporkan ke polisi jangan takut. Slow, diam, tenang. Bila perlu telepon saya, apa yang harus saya lakukan? Pertama, kau bukalah Google. Lihat pasalnya, kau langsung kau cari apa pasalnya itu ya. Capek kau cari pasalnya, cari aja unsur. Pasal berapa misalnya? Pasal 378. Lihat unsurnya. Nah, setelah kau cari unsurnya, maka dapatlah seperti ini. Dia langsung muncul pasal dan muncul unsur. Gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria 4 unsur. Berupa adanya unsur pembuatan melakukan hukum itu sendiri. Nah, disinilah yang pembuktian paling berat nanti. Perbuatan melawan hukum itu apa? Misalnya bicara tentang ITE. Maka harus diselesaikan dulu itu undang-undang ITE-nya, baru bisa ditentukan dia melawan hukum apa enggak. Kalau hanya bicara-bicara saja enggak bisa kawan. Ya, jadi berat. Kenapa begitu? Contoh, wah saya dia melawan hukum, dinodainya saya melalui undang-undang ITE sehingga tersiar begini begono. Dibuktikan apakah dia melanggar hukum. Oke, di pengadilan. Bagaimana proses terjadinya? Yang bisa justru menggugat si Julius ini adalah Rudi Simamora. Kalau Rudi Simamora berani, dia gugat si Julius ini perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukumnya? Dia menyiarkan di TikTok, menghilangkan barang bukti, sehingga gara-gara kau saya terpidana. Gara-gara kau saya mengalami kerugian banyak. Nah ini bisa kawan. Kalau si Julius
Kalau hukum ditegakkan tidak bisa dia bergerak. Nggak ada dasar dia, ya. Dua, adanya kesalahan. Nah, disinilah yang jadi pasal karet. Kesalahan subjektif. Adanya kerugian tidak akan ada. Adanya hubungan kausal antar perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut. Gitu cara melihatnya kawan. Nah ini. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Punyanya Mahkamah Agung aja langsung kita buka. Karena itu sudah ditetapkan di Mahkamah Agung. Nah ini. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. A. Perbuatan melawan hukum. B. Kerugian. C. Kesalahan. Nah ini kesalahan. Kesalahan benar salah yang bisa memutuskan pengadilan. Ini juga hampir sama dengan A. Hubungan kausal ini ya sudah ya. Ini aja pegang. Kalau kalian berkasus, makanya pelajari unsur-unsur ini. Inilah yang harus kau tangkis unsur-unsur ini. Ya. Nah, ini kawan. Dan saya tahu SOP-nya pasti nanti si lawannya si Julius itu akan pergi ke pengadilan meminta berkasnya. Karena kan dia harus menjawab. Tidak bisa itu tidak diberikan ya. Kalau si Julius Setiadi nggak bisa berkelit, sekalipun dia sudah menghapus barang bukti, Mosi sudah sempat mengambil barang itu, dia nggak bisa berkelit lagi. Saya juga sudah sempat mengambil barang itu, nggak bisa kawan. Saya sudah bilang sama Mosi, judulnya itu bawa, selesai itu. Kau bawa juga yang Muhammad yang dipadukan dengan minuman keras, selesai itu. Nggak usah banyak bicara, tunjukkan berdua begini kalau setiap di pengadilan. Inilah yang kami permasalahkan Pak. Apakah ada perbedaan kedua barang ini? Kalau memang berbeda, artinya tolong dirubah Undang-Undang 28 itu khusus Islam. Penistaan agama hanya khusus untuk Islam. Julius ini goal. Hanya faktor X membuat dia lepas. Saya tahu faktor X-nya. Untung bukan saya pelapor. Kalau saya pelapor saya kejar semua yang buat faktor X itu. Enggak peduli, hidup cuma sekali. Kenapa takut? Mati tanam, kubur. Selesai. Aduh kawan, sudahlah. Dilihat di TikTok, ditangkap di YouTube. Bagaimana caranya? Ahli apapun itu tidak bisa membuktikan itu kawan. Mau kau panggil ahli dari planet Mars, tidak bisa membuktikan. Pakar hukum dari planet Mars tidak bisa membuktikan. Karena lokus deliktinya itu adalah TikTok. Bukan YouTube. Inilah nggak ngerti aku di Indonesia ini. Negara bisa membodohi rakyatnya sendiri, dipertontonkan kebodohan, kita harus terima. Aduh, udahlah kawan. Ya, jadi kawan-kawan, Julius Setiadi ini menurut saya hanya sia-sia aja. Sehebat apapun pengacaranya saya sudah tahu. Kalau tidak main faktor X kalah dia. Saya cukupkan dulu sekian ya. Nanti kita analisa lagi setelah saya dapat mengenai materi. Kan di SIPP itu ada nanti materi perkaranya, baru saya bisa kasih hal-hal lain ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.